Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Mereka berempat sama-sama berpikir bahwa meskipun kristal ajaib di bola cahaya pertama memungkinkan mereka untuk menerobos ke tahap tengah dari tahap ke-7, tetapi butuh banyak waktu untuk menerobos. Selama mereka dapat mempersonalisasi tombak kuno di bola cahaya ketiga, tentu saja kekuatan mereka dapat ditingkatkan secara signifikan dalam waktu singkat ini. Oleh sebab itu, harta yang paling penting adalah harta bola ketiga. Raja Es berkata, "Baiklah, kalau begitu aku menginginkan bola cahaya kedua. Bocah, pergi dari sana." Kincin melirik Raja Es sambil berkata, "Dasar kentut, senak jidatmu doang kalau ngomong." Raja Es tidak menyangka bahwa Kincin akan berani bicara padanya seperti itu. Tanpa omong kosong lagi, dia langsung mengangkat pedang dan menebasnya ke arah Kincin. Pedang karat misterius juga muncul di tangan Kincin, memblokir serangan Raja Es itu. Dia berkata, "Kamu menderita kerugian dari orang lain, tetapi ingin melampiaskannya padaku. Apakah kamu pikir pemuda ini bisa digertak begitu saja?" Dan labu hitam pun muncul di tangannya. Sekelompok besar serangga terbang seperti awan dan langsung bergegas ke Raja Es. Melihat Kincin benar-benar dapat memblokir serangan Raja Es, semua orang terkejut dan mata mereka hampir meledak. Kemudian serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membungkus Raja Es. Raja Es berteriak, "Apa-apaan ini? Kenapa ada begitu banyak serangga pada anak ini? Mati untukku!" Raja Es mengayunkan pedang dan menebasnya. Aura es yang dingin memenuhi langit. Beberapa serangga membeku dan jatuh ke tanah satu demi satu. Raja Es berkata, "Hahaha, bocah, apalagi yang bisa kamu lakukan sekarang? Hanya trik kecil ini, apakah kamu di sini untuk mati?" Kincin tersenyum tipis dan berkata, "Benarkah?" Di bawah senyum tipisnya, serangga yang telah jatuh ke tanah kembali terbang dalam sekejap mata. Mereka berubah menjadi bayangan hitam dan menyapu Raja Es kembali. Raja Es meraung marah dan menembak dengan panik. Tetapi serangga ini menyerangnya lebih ganas. Raja Wusong dan yang lainnya saling memandang. Jika mereka terbungkus dalam kumpulan serangga hitam ini, apa yang akan terjadi pada mereka? Hanya memikirkannya saja membuat semua orang merinding ketakutan. Raja Es berteriak, "Raja Wusong, kenapa kamu tidak membantuku?" Mencoba menghentikan Kincin, Raja Wusong bersiap menyerang dan berkata, "Tuan, hentikan itu." Kincin berkata, "Raja Tangan Darah, hentikan dia." Raja Tangan Darah melompat dan berkata, "Raja Wusong, ini adalah masalah mereka berdua, tolong jangan ikut campur." Raja Wusong menjawab, "Raja Tangan Darah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menjadi musuh orang tua ini?" Duar, duar, duar. Raja Wusong sedikit kewalahan dan berkata, "Apa? Bagaimana bisa? Apakah kamu sudah menerobos?" Raja Tangan Darah tersenyum sedikit dan menjawab, "Hehe, itu hanya kebetulan." Di sisi lain, Raja Es berteriak kesakitan. Dia benar-benar kehilangan sikapnya dan berkata dengan ngeri, "Aku menyerah, tolong lepaskan aku." Kincin mencibir mengetahui bahwa Kincin tidak berniat melepaskannya. Dia dengan keras mendesak Zhenzuan di tubuhnya dan memilih untuk meledakkan diri. Dan duar, Raja Es pun meledak. Semua orang menjadi gila di bawah tatapan ngeri mereka. Kincin mengangkat tangannya menyingkirkan cincin penyimpanan Raja Es. Kemudian dia berkata dengan ringan, "Baiklah, siapa lagi yang tidak senang denganku? Silahkan datang. Karena tidak ada di antara kalian yang menginginkan bola cahaya kedua ini, maka bola ini adalah milikku. Raja Tangan Darah, jika ada yang berani melakukan sesuatu pada anak muda ini, bunuh saja dia untukku." Setelah mengatakan ini, Kincin langsung mulai mempelajari batasan pada permukaan bola cahaya kedua. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani menyinggung Kincin. 3 orang mempelajari penghalang bola ketiga, sedangkan 3 orang lainnya mempelajari penghalang bola pertama. Untuk sementara, seluruh aula terlihat sangat damai. Di sisi lain, tidak ada yang memperhatikan bahwa di pintu masuk lorong saat ini beberapa pasang mata sedang menatap mereka. Kincin samar-samar menebak identitas kelompok itu. Dia bergumam, sepertinya itu mereka, tapi mengapa mereka tidak langsung menyergap?
Itu tidak penting, yang paling penting sekarang adalah memecahkan penghalang ini. Setelah ribuan batasan penghalang dipatahkan, gelombang misterius diam-diam menyebar dari bola cahaya itu dan langsung memenuhi tubuh Qinchen. Qinchen merasa slip batu Gio ini mengandung konsepsi ruang angkasa. Qinchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Konsepsi ruang adalah hal yang paling misterius di antara banyak konsep seni bela diri. Secara umum, seorang kaisar bela diri peringkat 8 hanya menguasai konsep yang paling sederhana dari konsep ruang angkasa. Bahkan dengan yang sedikit itu, mereka mampu melakukan perjalanan melalui kekosongan. Di benua Tianwu, seorang Raja Wu tingkat 7 dapat dengan mudah terbang di udara. Sedangkan kaisar bela diri tingkat 8 dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan dan dapat membentuk domainnya sendiri. Qinchen bergumam, sekarang saya terjebak dalam setengah langkah ruang karena saya tidak dapat memahami konsepsi ruang yang lebih unggul di kehidupan sebelumnya. Jika saya dapat memahaminya dari slip batu Gio ini, saya pasti akan dapat menerobos ruang tingkat ke-7. Qinchen mendesak kekuatan jiwanya. 10% dari kekuatan jiwanya itu menembus bola cahaya dan menyelimuti slip batu Gio di dalamnya. Suasana spesial yang kuat langsung mengalir ke pikiran Qinchen. Dia bergumam, sungguh kekuatan spasial yang mengerikan. Mari sempurnakan slip batu Gio ini dulu. Waktu terus berlalu, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setelah sekitar setengah hari, bola cahaya pertama yang berisi kristal ajaib akhirnya pecah. Gelombang Qi yang kaya langsung menyebar seperti lautan luas memanjiri seluruh aula. Tanpa disengaja semua orang dapat langsung menyerapnya. Raja Juli dari dinasti Tang berkata, kristal ajaib ini milikku. Dia berkata sambil memegang palu emas raksasa. Raja Yandu berkata, Raja Juli jangan harap, bukan kamu sendiri yang dapat memutuskannya. Sosoknya berubah menjadi hantu dalam sekejap dan kecepatannya melebihi 2 lainnya. Raja Juli, Raja Tangan Berdarah, dan Raja Yandu saling bertabrakan memperebutkan kristal ajaib di depannya. Sementara itu, Raja Wushuang berkata, sial, kita tidak boleh membiarkan Raja Tangan Darah mengambil terlalu banyak. Ayo cepat selesaikan bola ketiga ini. Di lorong pintu masuk saat ini, bawahan itu berkata, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpinnya menjawab, jangan khawatir, meskipun bola cahaya pertama telah rusak, mereka bertiga akan kesulitan mendistribusikannya dalam waktu singkat ini. Jadi, biarkan mereka bertarung dulu. Sesaat kemudian, raungan yang memekakkan telinga terdengar. Bola cahaya ketiga juga telah meledak. Sebuah tripod kuno mengambang di udara memancarkan aura yang mengerikan. Raja Wushuang dan yang lainnya tidak dapat menahan aura ini. Wajah mereka menjadi pucat dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut mereka. Tetapi ketika mereka melihat tripod kuno itu, hatinya bergairah penuh dengan semangat. Mereka saling berkata, hahaha, akhirnya bola ketiga ini pecah. Tripod kuno ini memiliki aura yang begitu kuat. Setidaknya itu adalah senjata di peringkat ke-7. Kamu salah, aura seperti ini setidaknya itu adalah harta karun tingkat 8. Apa? Harta karun tingkat 8? Kerumunan bergetar liar, mata mereka semua menatap tripod kuno itu. Di antara mereka bertiga, Raja Wushuang langsung terbang menuju tripod kuno itu, mencoba mempersonalisasinya. Raja Jin Huang tertawa, dia berkata, lebih baik serahkan padaku. Secara alami, Raja Wuji tidak akan tinggal diam. 3 aliran cahaya saling bersaing untuk memperebutkan tripod kuno itu. Di sisi lain, Raja Tangan Darah dan 2 lainnya telah berhenti bertarung saat ini. Mereka bertiga meletakkan tangan mereka di kristal ajaib, menyerap kekuatan di kristal ajaib sebanyak mungkin. Beberapa pria berjubah di lorong pintu masuk terlihat gugup dan berkata, ayo lakukan, bunuh mereka. 2 orang menuju kelompok Raja Wushuang dan 2 lainnya menyerang ke arah kelompok Raja Tangan Darah. Sedangkan pemimpinnya terbang menuju Qinchen dan menyerangnya dengan telapak tangan. Tiba-tiba Qinchen mengangkat kepalanya. Cakar hitam itu jelas hanya beberapa inci dari kepala Qinchen. Tetapi setelah cakar itu mencengkeram, dia tidak mengenai apa-apa, seolah-olah cakar dan kepala telah berjarak sangat jauh. Keheranan muncul di mata pemimpin pasukan berjubah itu. Dengan kekuatannya, bagaimana bisa dia salah menghitung jarak? Ketika orang ini masih terkejut, Qinchen bergumam, konsepsi spasial. Ini, saya benar-benar telah menguasai konsepsi spasial ini.
Kincen secara tidak sadar telah menggunakan konsep ruang spasial yang membuat serangan lawan tidak dapat mengenainya. Saat ini, Kincen masih mempersonalisasi slip Gyo di depannya. Di bawah konsepsi spasial Kincen, slip Gyo itu disempurnakan dalam sekejap mata. Kemudian, Kincen memasukkan slip Gyo itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kincen menatap pria berjubah di depannya dan berkata, "Molly, sudah lama aku tidak melihatmu. Sepertinya kamu belum membuat banyak kemajuan." Dengan sedikit seringai pedangkaran misterius muncul di tangannya. Molly berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Kincen menjawab, "Hahaha, selain sekte setan darahmu, siapa lagi yang dapat memancarkan aura seperti ini? Dan kamu Yuleng Chan, ternyata kamu juga ada di sini. Mengapa harus menyembunyikan wajahmu?" "Apa? Sekte setan darah?" Raja Wusong dan yang lainnya memandang Kincen dengan kaget. Molly berkata, Kincen, kamu masih saja licik seperti biasanya. Tapi kali ini tanpa kekuatan Gunandu, kamu tidak akan dapat melarikan diri dari telapak tanganku." Kultivasi Molly juga telah mencapai wuwang setengah langkah. Yuleng Chan berkata, "Hehe, bocah, kau telah membuatku melarikan diri dari dinasti Dawei. Sekarang aku ingin melihat bagaimana kamu dapat melarikan diri dari sini." Molly berkata, "Jangan sia-siakan usaha kalian. Ruang di sini telah kami blokir. Lebih baik kalian semua menyerah." Raja Wusong dan yang lainnya merasa sangat marah. Mereka buru-buru mencoba meledakkan cahaya hitam yang membungkus aula itu. Tetapi itu tidak berguna sama sekali. Cahaya hitam ini sangat kuat. Kincen bergumam, cahaya hitam ini bukanlah formasi yang diatur Molly. Tetapi mengapa cahaya hitam ini tiba-tiba terbentuk? Ketika Kincen masih berpikir, Molly berkata, "Karena kalian tidak mau bergabung, maka tuan muda ini akan membunuhmu." "Hantu tua, segera lakukan." Pria tua itu melangkah maju, membungkuk sedikit dan berkata dengan senyum menyeringai, "Tuan muda, serahkan masalah ini kepada orang tua ini." Sebuah tongkat tulang muncul di tangannya dan asap hitam dengan cepat keluar dari sana. Asap hitam langsung menyebar ke arah Raja Wusong dan yang lainnya. Raja Wusong berkata, "Hanya kamu ingin menghadapi kami semua. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo kita serang bersama." "Dar der dor." Di sela pertempuran, Molly berteriak, "Yuleng Chan, tangani Kincen itu. Aku akan mempersonalisasi tripod kuno ini." Kincen juga berteriak, "Kalian semua jangan biarkan anak itu mengambil tripod kuno itu." Yuleng Chan telah lama menunggu Kincen. Bagaimana bisa dia menyanyiakan kesempatan ini? Dengan niat membunuh yang sangat ekstrim, dia melancarkan serangan ke Kincen, jelas mencoba untuk membunuh Kincen secara langsung. Duar, duar, duar. Serangan itu tidak melukai Kincen sama sekali. Melihat itu, Molly bergegas menyerang secara bersamaan. Kincen terlihat tenang dan secara perlahan membuka mata ketiganya. Teknik mata terlarang. Segala sesuatu di seluruh aula tanpa melambat seketika dan segera pedangkaran misterius di tangannya menebas ke tubuh Molly. Sup. Jubah Molly terkoyak memperlihatkan amor hitam di badannya. Duar, duar, sup, sup. Pertempuran Kincen dan Molly terus berlanjut membuat semua orang tercengang. Mereka berkata, "Wow, apakah ini masih pertempuran wuwang setengah langkah?" Pertempuran masih berlanjut. Saat ini di sisi lain, Raja Yandu adalah orang yang pertama kali jatuh dan mati dihisap hantu tua. Raja Tangan Darah dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar dan berkata dengan marah, "Sekte setan darah, kalian jangan terlalu sombong. Saya dan nenek moyang dari 7 dinasti besar semuanya berada di alam rahasia iblis surgawi ini." Gui tua menjawab, "Nenek moyang dari 7 dinasti? Hahaha, saya khawatir kalian belum mengetahuinya. Nenek moyang kalian semua telah memasuki jadi dan juga akan segera mati." Gui tua berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Semuanya, tunggu apa lagi? Ini adalah masalah besar," teriak Raja Juli. Duar, duar, duar. Di tengah pertempuran dahsyat itu, Raja Juli berteriak lagi, "Raja Wuji, apa yang kamu lakukan?" Raja Tangan Darah dan yang lainnya mundur dengan marah. Raja Wuji mengguncang sosoknya dan langsung mendatangi Gui tua, sekte setan darah. Dia berlutut dan berkata dengan hormat, "Dinasti Dayong saya menyerah pada sekte setan darah." Pertarungan Kincen dan Molly di sisi lain masih terus berlangsung. Bekas pedang di tubuh Molly mengeluarkan darah di mana-mana.
Di sisi lain, Qin Chen masih terlihat aman, hampir tidak ada cedera di tubuhnya. Menghadapi serangan Qin Chen, sosok Molly mundur dan berkata dengan marah, "Kenapa kalian masih linglung? Bunuh anak ini untukku." Gui tua berkata, "Serahkan anak itu padaku." Asap hitam langsung bergejolak membungkus Qin Chen di dalamnya. Dalam krisis ini, Qin Chen langsung menampilkan api iblis King Liannya. Sekelompok api teratai biru tiba-tiba muncul menyelimuti seluruh tubuh Qin Chen. Aura api yang menakutkan menyebar dan langsung membakar asap hitam. Qin Chen melihat sesuatu yang aneh dan bergumam, "Konsep spasial, saya mengerti, ini adalah konsepsi spasial." Setelah memahami konsepsi ruang spasial, tingkat kultivasi Qin Chen yang terjebak dalam kemacetan akhirnya membuat terobosan. Kekuatan yang mengerikan mulai mengembun ke tubuh Qin Chen dan saat ini tubuhnya terangkat ke udara seperti dewa. Qin Chen berkata, "Akhirnya menerobos ke tahap 7 Raja Wu." Ini, apa yang terjadi? Apakah anak ini menerobos Raja Wu? Tapi bagaimana mungkin terobosan seorang Raja Wu begitu mengerikan? Semua orang seketika berhenti bertarung. Mereka menatap langit dan menyaksikan sekelompok awan yang berisi guntur bersiap-siap akan menyambar. Di luar reruntuhan, Zhou Zengsu dan yang lainnya juga menatap langit dengan bingung. Mereka berkata, "Kenapa awan guntur muncul di atas reruntuhan itu? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di kedalaman istana? Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan munculnya awan petir di alam rahasia iblis surgawi ini?" Tidak hanya Zhou Zengsu dan yang lainnya, tetapi Buddha Hitam Yu Qiansu dan yang lainnya juga mengangkat kepala mereka dengan ngeri. Di dalam reruntuhan saat ini, hati Qin Chen dipenuhi dengan rasa ngeri. Tiba-tiba, duar! Petir itu menyambar dan langsung membungkus Qin Chen di dalamnya. Lautan guntur itu memercik kemana-mana mengenai Gui tua dan yang lainnya. Mereka menyemprotkan darah satu persatu, terpental, terbalik, dan menghantam dinding reruntuhan dengan keras. Semua orang melihat ke atas dengan takjub. Atap aula itu telah hancur ditembus oleh petir yang menakutkan. Di atas kepala mereka saat ini, pusaran awan hitam masih saja mengambang di sana. Kesengsaraan guntur? Apakah ini kesengsaraan guntur? Semua orang terkejut dan tidak bisa percaya apa yang mereka lihat. Dikabarkan bahwa ketika seorang jenius luar biasa lahir ke bumi, membuat Tuhan cemburu dan berusaha menghancurkannya dengan guntur. Tapi selama puluhan ribu tahun di seluruh wilayah surga utara belum pernah terdengar tentang kelahiran seorang jenius yang menyebabkan kesengsaraan guntur. Sekarang adegan ini benar-benar muncul di depan mereka. Dan Qin Chen itu yang baru saja menembus martial King Orde ke-7 bahkan belum sepenuhnya menembus, langsung dibombardir oleh perampokan guntur. Bukankah dia akan musnah? Dalam kengerian, semua orang menatap dengan penuh perhatian. Mereka melihat Qin Chen hangus dan malu, tetapi dia tidak mati. Di sekujur tubuhnya energi nyata mengalir dengan deras. Kerumunan tercengang. Semua orang dengan putus asa menggosok mata mereka, hampir menjadi gila. Dengan kilatan tatapan, Qin Chen langsung mendarat di kristal ajaib, menyerapnya dengan panik. Yu Lengchan dan yang lainnya melihat itu. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tetapi pada saat ini mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikan Qin Chen. Qin Chen menyerap energi kristal ajaib sambil memperbaiki luka-lukanya dan pada saat yang sama meningkatkan ekaristi abadi karena dia tahu bahwa gelombang guntur langit berikutnya akan benar-benar lebih menakutkan. Ada total 9 kali tembakan guntur. Saat ini dia sudah melewati 3. Apa yang membuat Qin Chen semakin marah adalah bahwa pada saat guntur jatuh, Yu Lengchan dan yang lainnya juga meluncurkan serangan jarak jauh. Jelas mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkannya. Qin Chen berteriak, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika saya dikunci oleh Thunder Tribulation, maka saya akan mati? Karena kamu ingin aku mati, maka semua orang harus mati." Qin Chen dengan cepat mendesak kotak segel hitam dan mangkuk emas. Dan pada saat yang sama dia bergegas menuju serangan Yu Lengchan.
Yuleng Chan dan yang lainnya bergumam pahit. Serangan mereka terus berlanjut di bawah cahaya guntur, termasuk pedang hitam yang ditebaskan Yuleng Chan langsung hancur dihantam guntur. Yuleng Chan tercengang, pedang hitam ini adalah harta karun peringkat 7-nya. Kincen yang diselimuti langit guntur terus bergegas ke arah mereka. Jeritan menusuk hati terdengar dari salah satu anggota sekte setan darah. Yuleng Chan dan yang lainnya termasuk Raja Wuji pun menyusul. Mereka hangus dan menjadi abu. Saat ini tersisa Gui Tua dan Molly. Guntur kembali menyambar dan mengenai Gui Tua. Kepalanya pecah, otaknya mengalir dan langsung menjadi abu. Molly terbang menjauh dari sana. Kincen bangkit dengan susah payah. 9 petir tadi hampir membunuh nyawanya, tapi untungnya dia masih bisa memblokirnya. Ini adalah berkat garis darah gunturnya. Kincen merasa bahwa jika bukan karena garis keturunannya, maka mungkin saja dia telah tewas sebelumnya. Kincen menatap awan petir di atas kepalanya dengan ketakutan. Perampokan guntur ini sepertinya masih belum berakhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.